Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berisikan saya, Lati Shandita Pandeva, Kalista Zara Arifianto, Anindita Kesha Ozora, Muhammad Iqbal Yusuf Fernando, Zeki Julia Vicky. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, gak usah berlama-lama lagi, inilah sejarah kelahiran Pancasila. Dengan yang pertama, yaitu kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Seperti setiap keluarga perlu punya rumah, maka setiap bangsa juga perlu punya negara, termasuk bangsa Indonesia. Dengan itu, para pasukan pembela tanah air atau disebut PETA. Tentara Sekutu adalah gabungan antara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau bisa disingkat yaitu BPUPK. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Yang pertama, merancang dasar negara. BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945 yang dipimpin oleh Rajiman Weddiudiningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan juga Amerika Serikat. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK diresmikan. Sidang pertama BPUPK ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua adalah Hari Lahir Pancasila. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila jadi dasar negara. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila sendiri artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar ini, kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Tegas Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Berikutnya, perumusan Pancasila oleh Panitia 9. BPUPK sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Disebutkannya bahwa jumlah jari ada 5, panca indera serta umat Islam jumlah rukun Islamnya juga ada 5. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Karena jumlah anggotanya ada 9 orang, maka panitia itu dinamai Panitia 9. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi hingga mencapai rumusan akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945. 1. Diskusi perumusan. Sebagian mereka menyampaikan pendapat dari pendekatan agama. Sebagian lainnya menyampaikan pendapat dari pendekatan kebangsaan. Tanpa didasarkan agama, negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Kalau negara Indonesia berdasar agama, dasar agamanya pasti Islam, karena sebagian penduduknya beragama Islam. Lalu disepakati Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dengan sila ketuhanan menjadi yang pertama. 2. Kesepakatan Piagam Jakarta. Musyawarah Panitia 9 dilanjutkan hingga malam tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, semua pun setuju atau sepakat dengan rumusan Pancasila itu. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila itu dimasukkan dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bangsa Indonesia kini mempunyai fondasi kuat untuk mendirikannya. Penetapan Pancasila. Untuk membahasnya, BPUPKI dengan mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejampun, Jakarta.
Naskah Piagam Jakarta telah disusun akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut dengan rumus Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara, apalagi setelah pasukan sekutu mengebom kota Hiroshima dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. 1. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke kota Saigon yang sekarang bernama kota Ho Chi Minh dengan singgah lebih dulu di Singapura. Saat para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan, pasukan Amerika sekali lagi mengebom atom negara Jepang, yakni ke kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman tersebut membujuk Vietnam untuk berundingan dengan Jepang. Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka, sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bertanggung pada Jepang. Seperti pada Panitia 9, Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta ditunjuk sebagai wakilnya PPKI. Mulai sidang pada 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, rumus Pancasila tersebut harus ditetapkan lebih dulu agar resmi menjadi dasar negara. Penetapan dasar negara. Rumus Pancasila sudah disepakati semua pihak. Sebelumnya, semua sudah sepakat dengan rumus ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk sila pertama, setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila pun jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi rumusan resmi Pancasila. Sampailah di puncak akhir dari sejarah kelahiran Pancasila. Terima kasih sudah menonton. Kami harap video ini bisa mengedukasi, memberi inspirasi, dan memotivasi para pemuda atau remaja yang ingin menuju Indonesia emas. With your spirit, golden generation, to meaningful small education. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.